Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bikathratin ni'am. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Al-Malikul Quddusus Salam. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul kiram. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa qarabatihi ahli syarafi wal ihtiram. Amma ba'd, faya ibadallah, ya ikhwanil muslimin al-mu'takifin rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad faza man ittaqa wa khaba man tagha. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله faqad faza fawzan azima. Bapak-bapak dan saudara-saudaraku kaum muslimin jamaah Jum'ah, tamu Allah yang diberkahi, marilah bersama-sama kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, nikmat yang begitu banyak dan begitu besar, sehingga kita tidak mungkin, kalau toh ingin menghitungnya, tidak mungkin bisa mengetahui jumlahnya. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dengan nikmat Allah, hari ini kita diperkenankan untuk bisa hadir, memenuhi panggilannya, memenuhi undangannya, yakni melaksanakan rangkaian sholat Jum'ah. Salawat ma'assalam semoga Allah limpah curahkan ke pangkuan Nabi kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah limpahkan pula kepada keluarga beliau yang mulia dan para sahabatnya, para tabi'in, para atba'ut tabi'in, para ulama'ul amilin dan para salihin. Mudah-mudahan keberkahannya Allah limpahkan kepada kita dan juga generasi kita ila yaumil qiyamah. Amin. Allahumma amin. Bapak-bapak dan saudara-saudaraku jamaah Jum'ah yang dimuliakan Allah, marilah bersama-sama kita berupaya, jangan pernah berhenti untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan berupaya melaksanakan semua yang Allah perintahkan dan berupaya meninggalkan semua yang Allah tidak bolehkan, yang Allah haramkan. Tidak ada jalan lain yang bijaksana di usia kita yang semakin bertambah ini kecuali menambah ketakwaan dan amal-amal solih. Hadirin jamaah Jum'ah yang berbahagia, perkenankanlah khatib pada siang hari ini menyampaikan sebuah khutbah dengan judul kunci meraih rizki.
Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, salah satu nikmat dari Allah yang patut kita syukuri adalah rizki yang halal, melimpah lagi barokah. Kenikmatan dan keberkahan itu akan semakin bertambah manakala bisa kita manfaatkan di jalan yang Allah ridhai, di antaranya gemar berbagi dengan sesama. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk menggapai rezeki yang halal, melimpah dan barokah tersebut. Tentu dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah yang bersifat lahiriah, dan yang kedua adalah yang bersifat batiniyah. Yang bersifat lahiriah minimal ada 3 hal yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah ikhtiar, yaitu berusaha semaksimal mungkin dan bekerja dengan begitu giat. Yang kedua, memiliki ilmu yang mumpuni sesuai dengan bidang pekerjaan yang kita tekuni. Dan yang ketiga, tidak pernah putus asa, selalu bangkit dari keterpurukan dan juga kegagalan. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, adapun hal-hal yang bersifat batiniyah adalah dengan senantiasa berdoa, bersyukur, tawakal dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah dalam surah At-Talaq, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan membukakan jalan keluar baginya, dan Allah akan memberinya rizki dari arah yang tidak diduga-duga. Dalam kitab Ta'limul Muta'allim karya Syekh Az-Zarnuji memberikan tips minimal ada 4 perkara yang dapat memperlancar rizki. Yang pertama adalah istiqomah melaksanakan sholat tahajud. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, salat yang paling utama setelah salat fardu adalah salat tahajud. Allah berjanji akan angkat derajat ke tempat yang terpuji bagi yang melakukannya secara istiqomah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Isra, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ay yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Wallahu alam bimuradihi. Dan pada sebagian malam lakukanlah salat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Niscaya Tuhanmu akan mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, yang kedua, istiqamah melaksanakan salat duha. Dalam hadis qudsi disampaikan oleh sahabat Nu'aim bin Hammar al-Ghatafani, beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah azza wa jalla, ya bana Adam, la ta'jiz an 4 raka'atin min awalin nahari akfika akhirahu. Rasul bersabda bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai anak Adam, janganlah engkau tinggalkan 4 rakaat di awal siang, yakni waktu duha, maka itu akan mencukupkan bagimu di akhir siang. Hadis riwayat Imam Ahmad Ibnu Hanbal. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, adapun hal yang ketiga adalah mengistiqomahkan kita membaca surah Al-Waqi'ah.
amalan ini dapat menjadi jalan untuk memperlancar rizki. Salah satu keutamaan surah Al-Waqiah ini kita ketahui dari hadis yang disampaikan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud. Beliau membacakan di hadapan sahabat Utsman bin Affan, "Man qara'a suratul waqi'ati kulla lailatin lam tusibhu faqatun abadan." Barang siapa yang membaca surah Al-Waqiah setiap malam, maka dia tidak akan menderita kemiskinan selama-lamanya. Hadis riwayat Abu Ya'la dan Ibnu Asakir. Dan yang keempat adalah agar rezeki kita lancar, tentu hindarkan tidur sehabis subuh. Waktu pagi merupakan waktu turunnya rizki dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, siapa yang tidur pada waktu itu, maka tidak akan mendapatkan bagian rizki dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal demikian diungkapkan oleh Syekh Ibnu Qayyim dalam qaul yang panjang, yang intinya adalah tidur setelah subuh dapat menghalangi datangnya rizki. Karena waktu subuh adalah waktu yang pada umumnya makhluk mencari rizki mereka, dan waktu pula pada waktu subuh itu atau waktu pagi itu waktu dibagikannya rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka beliau memberikan hukum tidur setelah subuh adalah makruh, kecuali ada penyebabnya dan ada keperluan. Contohnya tahajudnya begitu panjang di waktu malam sehingga setelah sholat subuh terkantuk, maka itu termasuk yang tidak makruh. Jamaah yang dimuliakan Allah, itulah hal-hal yang bisa kita lakukan agar rezeki kita menjadi lancar, melimpah dan penuh barokah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kekuatan kepada kita untuk melaksanakan tips-tips tersebut, yang ini tentu adalah versi orang yang beriman. Karena dalam kenyataan di dunia ini banyak orang yang tidak beriman, justru rezekinya lancar, dan itu adalah versi mereka, bukan versi kita. Ini adalah versi yang tuntunannya jelas dari Al-Qur'anul Karim dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua termasuk yang bisa melaksanakan dan mengikuti ajaran ini, sehingga insya Allah tidak ada orang Islam yang jatuh miskin, orang Islam yang kekurangan rizki karena kebodohannya, karena kemalasannya. Insya Allah dengan melakukan hal seperti ini, Allah akan memperlancar dan memberikan kepada kita rizki yang melimpah dan penuh barokah. Amin, Allahumma amin. Hadirin, demikianlah khutbah singkat yang khatib sampaikan. Semoga bermanfaat. Yang benar tentu dari Allah Subhanahu wa ta'ala datangnya, kurang dan khilaf karena keterbatasan hamba yang dhaif. Semoga Allah mengampuni kita semua. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allahu latifum bi'ibadihi yarzuqu man yasha' wa huwal qawiyyul aziz. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Wa qur rabbirfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma salli wa sallim wa zid wa an'im wa nabamal wa barik bi jalalika wa kamalika sayyidi ibadik wa asrafi ibadik sayyidi al-arabi wal ajam
وإمام طيبة والحرم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-mukhtar wa alihi al-adhar wa ashabihi al-ahyar wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd. فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أن الله سبحانه وتعالى صلى على نبيه قديما وقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين وارض اللهم على أربعة الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم اصلح جميع أولاد المسلمين وأهلك الكافرة والمشركين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المجاهدين في فلسطين وأهلك الكافرة والظالمين وأعل كلماتك إلى يوم الدين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر.